Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama dengan Miss Ina. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI. Kita akan belajar bab 4, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Yuk kita simak hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Artinya, Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan dan kesucian. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis yang kedua yaitu at-tahuru syatrul iman. Artinya, kebersihan atau kesucian itu sebagian dari iman. Kebersihan menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman sudah pasti selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan tempat tinggal serta lingkungannya. Siapa di sini yang termasuk golongan orang beriman? Miss Ina punya cerita. Dulu ada seorang budak yang suara kakinya terdengar di surga. Pada saat dia berjalan, tok tok tok, suara kakinya terdengar di surga. Nabi Muhammad kaget, suara kaki siapa itu? Kata Nabi Muhammad. Ternyata itu adalah suara kakinya Bilal. Ada yang tahu Bilal itu siapa? Bilal adalah sahabatnya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan sehingga suara kakimu bisa terdengar di surga?" Apa yang dikatakan oleh Bilal? "Hamba tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah, hamba hanya menjaga kebersihan. Hamba selalu berwudu setiap saat. Setiap kali wudu hamba batal, hamba kembali lagi berwudu. Setelah berwudu hamba langsung melaksanakan sholat ya Rasulullah. Hamba setiap hari selalu menjaga wudu hamba. Hamba selalu menjaga kebersihan diri hamba." Anak-anak Miss yang soleh dan soleha, Bilal ini adalah seorang budak. Jadi pada zaman dahulu itu ada yang namanya budak. Budak ini adalah manusia yang diperjualbelikan. Bilal ini adalah seorang budak dan majikannya adalah seorang kafir. Pada awalnya Bilal juga seorang kafir. Setelah bertemu dengan Rasulullah, akhirnya Bilal masuk agama Islam. Nah, karena Bilal masuk agama Islam, majikannya marah. Majikannya marah kepada Bilal. Dia benci sekali sama Bilal karena Bilal masuk agama Islam. Setelah Bilal masuk agama Islam, Bilal selalu dimarah-marahin sama majikannya. Saat Bilal sholat, dimarahin sama majikannya. Bilal selalu sabar. Nah, akhirnya Bilal dibebaskanlah oleh sahabatnya Rasulullah. Bilal ini dibeli kepada majikannya dan dibebaskan dari perbudakan. Bilal merdeka. Setelah bebas, akhirnya Bilal sangat senang. Dia sangat berterima kasih. Anak-anak, Bilal ini setiap hari selalu menjaga wudhu, selalu menjaga kebersihan, mandinya 2 kali sehari, bangunnya pagi dia langsung bersihin kamarnya, langsung mandi. Dan yang paling penting, Bilal ini selalu menjaga wudhunya. Setiap wudhunya batal, dia wudhu lagi, dia wudhu lagi. Dia selalu berwudhu setiap saat. Ada nggak ya di sini anak-anak Miss yang mau suara kakinya terdengar di surga? Yang mau suara kakinya terdengar di surga seperti Bilal, maka
mulai hari ini harus berwudu setiap saat ya. Bangunnya harus pagi, sholat subuhnya juga harus pagi ya. Selanjutnya kita akan belajar contoh perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang dilakukan oleh Bilal. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri sendiri. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri sendiri? Nah, tadi Miss Ina sudah bilang, gimana ya? Yang pertama kita harus rajin berwudu ya nak ya. Selalu jaga wudu setiap saat. Kenapa? Sekarang lagi musimnya corona. Virus corona masuknya lewat hidung atau bisa lewat mulut. Makanya kita harus pakai masker. Nah, di agama kita, di agama Islam, jika kita selalu menjaga wudu, setiap saat selalu berwudu, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya virus corona. Kenapa? Karena setiap kita berwudu, kita selalu membersihkan hidung kita. Kita selalu kumur-kumur setiap berwudu. Insya Allah, jika kita sering-sering sekali berwudu, kumannya hilang, takut, virusnya takut kabur, dan kita juga bersih, suci. Kenapa? Allah itu sangat suka orang yang bersih. Yang kedua yaitu mandi 2 kali sehari. Jangan lupa keramas dan gosok gigi saat bangun tidur dan sebelum tidur. Jika kita tidak menggosok gigi pada saat kita sholat, misalnya ya, kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Malaikat yang ada di samping kita nanti mencium, bau banget nih si Dul, mulutnya gak gosok gigi nih tadi. Malaikatnya kabur deh, gak nemenin kita saat sholat. Siapa yang mau ditemenin malaikat saat sholat, maka harus sering-sering gosok gigi ya. Yang ketiga yaitu mengganti pakaian. Jadi setiap hari kita harus mengganti pakaian ya, solih-solihah, biar wangi, biar nggak bau. Nah, yang keempat yaitu memotong kuku. Siapa yang belum memotong kuku? Coba lihat kukunya sudah dipotong apa belum? Nah, yang belum memotong kuku hari ini harus dibersihkan ya. Kenapa? Karena di kuku itu banyak sekali kumannya. Kita makan pakai tangan, tapi di sini kukunya nggak dipotong. Akhirnya ada ulat yang masuk ke dalam kuku kita. Saat kita makan, ulatnya jadi masuk deh ke perut kita. Kalau ulatnya masuk ke perut kita, apa yang akan terjadi? Kita bisa sakit, kita bisa muntah-muntah. Nah, anak-anak Miss, mulai hari ini selalu jaga kebersihan ya. Kukunya dipotong, jangan lupa ya, soleh-soleha. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal. Kita kan sudah bersih nih, udah mandi 2 kali sehari, rajin gosok gigi, rajin keramas, kukunya dipotong, bajunya diganti, rumahnya juga harus bersih. Apa yang harus dilakukan supaya rumahnya bersih? Yang pertama yaitu harus menyapu dan mengepel. Ingat, bantuin bunda sama ayah ya. Di rumah bantuin bunda menyapu, mengepel. Yang kedua yaitu membersihkan kamar mandi. Kamarnya sudah bersih, rumahnya sudah disapu, sudah dipel, kamar mandinya harus dibersihkan. Kenapa? Karena tempatnya setan itu adalah di kamar mandi. Setan itu minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku minta izin mau mengganggu manusia. Aku minta satu ruangan di rumahnya manusia. Di mana? Di dalam kamar mandi. Makanya kita kalau mandi itu tidak boleh lama-lama, tidak boleh menyanyi. Kenapa? Karena di kamar mandi adalah tempatnya syaiton. Jadi anak-anak Miss, kamar mandinya harus sering-sering dibersihkan. Yang ketiga yaitu membersihkan dan merapikan tempat tidur. Tadi kamarnya kan sudah disapu, sudah dipel. Nah, yang ketiga berarti selanjutnya setelah bangun tidur jangan lupa langsung dirapikan kamarnya, langsung dibersihkan.
Langsung dirapikan tempat tidurnya ya. Cantik, soleh, ganteng. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Miss Ina yakin semua anak kelas 2A kalau sudah makan, sampahnya langsung dibuang ke tempat sampah ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu dan THT-nya ya, solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.